PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Saya akan mempraktekkan layanan bimbingan kelompok dengan topik sukses dalam pengambilan keputusan studi lanjut dengan teknik analisis SWOT. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Gimana hari ini? Baik. Puji Tuhan baik ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Saya aja. Oh ya, Anya. Terima kasih Anya. Oke. Bulusi dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Jadi ini namanya bimbingan kelompok gitu. Jadi selain di kelas, biasanya kan sama Bulusi juga di kelas. Nah, ini ada namanya bimbingan kelompok gitu. Nah, seperti apa sih bimbingan kelompok ini nanti? Ini kan, jadi kalian kan bersama-sama dengan teman-teman nanti akan mendiskusikan topik yang sama gitu. Tujuannya apa yang pertama? Jadi tujuannya itu yang pertama, saya ingin mengajak kalian untuk bisa menganalisis mengenai kekuatan dan kelemahan dalam diri kalian, diri kita. Kemudian kita bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman lingkungan seperti apa. Lalu merencanakan studi lanjut melalui pengambilan keputusan yang tepat. Seperti itu gitu. Ini supaya kita semakin akrab dan semakin kompak, Bulusi ada satu permainan. Ya, siap. Ya, jadi permainannya itu namanya mengikuti apa yang saya katakan. Pegang pipi. Pegang telinga. Oke. Pegang kepala. Pegang rambut. Oh ya, oke, tepuk tangan. Saya harapkan di bimbingan kelompok ini kalian memberi masukan juga ke teman-teman kalian. Dalam bimbingan ini nanti masukan dari teman itu sangat membantu juga untuk bisa mengidentifikasi diri kita. Saya harap nantinya kalian juga bisa terbuka dengan kondisi kalian, kemudian terbuka dengan teman-teman yang ada di sini. Percaya dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau diberi masukan jangan nantinya ngambek. Nih, menyimpan rahasia. 40 menit atau 30 menit ke depan sudah punya bayangan nanti kegiatan kita akan seperti apa? Sudah. Ada masukan, ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Boleh di-sharingkan secara singkat seperti apa nantinya. Terus hambatannya apa sih kalau pengen masuk ke negeri, terus sudah mantap belum dengan pilihan jurusannya? Sudah mantap belum dengan perguruan tinggi yang akan diambil nanti? Itu ya. Monggo boleh sharing. Dari siapa dulu nih? Dari Anya dulu ya. Ya. Kalau dari saya sendiri sih, saya emang mau punya keinginan untuk masuk PTN. Cuman yang masih bikin saya bingung itu beneran mau ke PTN atau ke swasta. Saya tuh sempat kepikiran kok swasta kayaknya juga nggak jauh beda gitu sama negeri, kok kayaknya juga menarik gitu. Jadinya masih bingung sampai sekarang, lebih mending ke PTN atau ke swasta. Saya juga bingung dari masalah biayanya juga sih kan. Kalaupun saya punya keinginan untuk masuk swasta tuh dari orang tua tuh juga berat, karena pasti kan mahal. Makanya orang tua tuh nyaraninnya untuk coba dulu aja ke PTN. Karena kan pasti lebih murah lah dari swasta. Itu kalau dari segi PTN. Terus kalau soal jurusan, jujur kalau sampai sekarang saya masih belum mantap sama jurusan saya. Kan milihnya itu kepikirannya ilmu komunikasi. Cuman ini SMA ngambil mata pelajaran peminatannya itu kayak kimia, fisika, kan gak ada hubungannya sama ilmu komunikasi gitu. Terus akhirnya kepikiran, Matematika, fisika, yang dua apa? kimia, fisika, dua lagi sosiologi sama bahasa Inggris. Sama bahasa Inggris. Ini kan masih nyambung.
cuman ya dua ini, jadi masih bingung beneran passion di jurusan ini atau enggak. Terus ketambahan juga sama orang-orang yang bilang kalau katanya di jurusan ini tuh kalau misalnya udah lulus prospek kerjanya tuh kayak kecil. Oh, gitu, Jujur ya. jadinya malah kerjanya tuh nggak sejalan sama jurusannya. Kayak gitu. Oke. Udah sih Bu, dari saya. Malven. Kalau dari saya sendiri sih kalau masalah PTN tuh masalah PTN tuh lebih ke gengsi. Singkat ya. Lebih ke gengsi sih Bu. Kalau PTN tuh biasanya kan anggapannya itu kan wah bisa masuk negeri gitu kan, kayak hidupnya tuh lebih pinter gitu ya. Terus kalau dari sama kayak Anya tadi aku juga bingung masalah biayanya itu kan. Kalau Biaya dan jurusan ya. Kalau jurusannya juga sama gengsinya sih Bu. Kalau Apa saya kan jurusan? kalau saya sendiri tuh lebih ngarah ke yang kayak seni-seni gitu, kayak di kafe dan ya Desain. ya desain. Oh, Nah, oke. tapi kalau biasanya seni itu kan ngarahnya biasanya plugnya tuh di kafe itu kan. Nah tapi kalau saya lihat dari internet, dari TikTok itu biasanya aku lihat tuh tugasnya anak di kafe tuh susah gitu. Nah dari situ aku kayak mulai goyah gitu mau masuk di kafe. Iya. Jadi kayak Oke. mau nyari. Solusi melalui ini nanti mengajak kalian namanya analisis SWOT gitu. Apa SWOT itu? Jadi yang S itu strength, jadi kekuatan yang ada dalam diri kalian. Kemudian W itu worth ya. Itu kelemahan apa yang ada dalam diri kalian. Jadi dua kolom ini termasuk mengenai diri kalian. Jadi kemampuan kelebihan kalian apa, kemampuan kalian apa, kemudian kelemahan kalian apa gitu. Nah, kelemahan ini itu bisa yang menghambat. Kelemahan itu bisa yang menghambat kalian. Nah, tadi kalian sebutkan nggak ada yang ngomong dengarnya katanya kalau di kampus PTN itu rasis. Nah, ya ada kan yang seperti itu. Terus tadi ada yang sudah membayangkan kalau ngambil desain tadi apa? Susah gitu. Belum menjalani kok ngomong susah. Ya, ngomong susah. Kemudian yang T-nya apa ini? Threats. Ancaman. Apa yang mengancam? Yang mengancam itu dari luar, dari lingkungan. Yang mengancam itu misalkan persaingan teman-teman kalian. Pastinya tidak hanya kalian saja 5 anak ini toh yang pengen masuk ke PT.
masing-masing anak nanti bisa men-sharingkan. Lalu kalau misalkan ada mau masukan secara singkat gitu ya. Ya. Karena tadi dari Anya, sekarang dari Beb, boleh? Semangat. Nggak apa-apa, nanti biar teman-teman yang lain memberi masukan. Ternyata Beb itu punya kemampuan seperti ini yang belum bisa Beb gali sendiri ternyata. Ya. Kalau dari dalam diri saya itu pertama, menurut saya orangnya ambis, tekun, sama bekerja keras. Jadi saya selalu berusaha gitu untuk mencapai apa yang saya inginkan. Terus saya juga pantang menyerah walaupun saya udah coba gitu. Saya ke Poma itu kan juga penting ya. Iya. Dan saya kalah gitu, ya udah nggak apa-apa, ikut lagi, terus bisa lagi. Terus yang terakhir itu kemampuan saya dalam menguasai materi yang dibutuhkan gitu untuk nilai rapotnya itu. Terus yang menghambat itu saya terkadang itu kayak pesimis gitu, merasa diri saya itu kurang gitu lah, sama orang lain itu masih banyak yang lebih pintar gitu. Membandingkan Iya, dengan orang lain jadi ya. agak nggak percaya diri juga kadang. Terus kemudian yang terakhir kemampuan public speaking juga, ngomong sama orang itu kayaknya aku masih kurang juga. Jadi kadang kalau saya mau nyampein pendapat atau ide gitu, aku kayak bingung gitu ngomongnya itu harus bagaimana. Oh ya. Oke, kita fokus ke yang dari dalam yang bisa membantu kalian. Yang lainnya disisihkan dulu. Kalau yang menghambat dari diri dan dari luar disisihkan. Kita fokus dengan kemampuan kita, ya. Nah, silakan teman-teman yang lain mungkin mau memberi masukan. Oh, ternyata Vet ini ada loh sisi yang baiknya yang belum disorot. Ya itu apa namanya, Apa, Vel? kalau kan aku biologi kan satu kelompok sama dia Iya. hampir satu semester tuh. Jadi dia itu kalau ngerjain tugas itu biasanya itu dia bagian yang habis itu ngecekin ulang lagi semuanya gitu loh. Terus kayak oh yang menurutku yang ini masih kurang itu dia teliti bagian situnya. Berarti nambah kemampuannya teliti loh kamu. Tadi belum disampaikan kan? Ya, boleh ditulis. Sama nggak separah kayak yang Fit bilang apa malu mengutarakan pendapat itu, malah kalau dia ada di kelompok kecil gitu dia ngutarain pendapatnya banyak banget. Oh iya. Tapi mungkin aku tuh lebih kayak ke takut keluar dari zona nyaman gitu. Iya. Jadi kalau misalnya di lingkungan yang baru aku masih agak Takut dikritik, ragu gitu. takut diberi masukan atau enggak? Enggak Apa ya. Nggak tahu deh Bu. Takut di apa ya? Sulit beradaptasi. Kalau Sulit sama orang beradaptasi. baru, Hah? kalau sama orang baru itu nggak sih? Iya, sama Kayak orang nggak baru. dikenal gitu. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang gilirannya siapa? Bella ya. Abel. Abel, Bella. Aduh, Bella lah satunya ya. Kalau saya yang membantu dalam Kemampuan aja ya yang disorot ya. Penghambatnya enggak? Lihat kemampuannya, jangan lihat menghambatnya apa. Kemampuan saya juga apa? Kalau ada satu mata pelajaran yang saya sukai itu saya ambis dan selalu ingin tahu gitu. Terus saya juga aktif dalam berorganisasi seperti OSIS dan panitia di luar sekolah. Dan saya orangnya mah kalau ada acara apa nyiapin plan B. Gitu ya. Oke. Tangan dulu. Ya, teman-teman yang lain mungkin memberi masukan ke Abel. Apa sisi baiknya yang belum dilihat dari kemampuannya? Supel. Anya, apa? Supel. Iya. Oh. Kan ramah sama orang jadi Iya. bisa gampang Iya. nambah relasi sama Iya. orang baru kayak gitu. Tapi itu kalau Kalau apa? saya kan orang itu tuh temannya temanku. Kalau orang nggak kenal Gak apa-apa, temennya 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 Ah, jadi teman-teman itu nanti merembet ya? Iya. Oh ya. Supel ayo belum. Supel kamu. Mudah beradaptasi. Terus apa lagi? Apa yang belum disampaikan? Kalau dari aku sih mungkin Anwar itu orangnya bertanggung jawab gitu loh. Dia tuh ngerti kadang kala ada di situasi di mana kelompoknya tuh nggak bisa jalan, dia mau menggerakkan kelompok tersebut gitu, mau jadi yang leadernya gitu. No, tuh yang belum dicatat mantannya kan. Memang susah mencari kebaikan kita ya. Gampangnya mencari kejelekan kita itu gampang. Terus, yo Tiara. Kalau dari saya yang membantu saya tuh mungkin memang saya tuh mudah memahami dan berpikir kritis dalam sebuah kasus. Menurut saya tuh dari dulu kecil selalu banget nonton film horor gitu. Terus menurut saya kayak asik aja gitu loh, tahu plot twist-nya gitu. Terus habis itu saya juga
memiliki public speaking yang baik. Terus saya kalau tahu bagus dalam suatu mapel dan memang mapel itu berguna, saya tuh kayak kalau bisa digas terus aja gitu, mau nilainya lebih lagi. Oke, bagus, luar biasa. Ayo, yang teman-temannya silakan. Ini apa yang kurang dari Tiara ini? Dia Kalau juga dia gitu kemampuan suka nge-carry. Iya, nge-care. Iya, nge-carry kalau kelompoknya isinya kurang bisa kondusif gitu, dia yang biasanya oh ya udah aku leadershipnya. Jadi Iya. jiwa kepemimpinannya bagus. Itu yang belum dilihat. Ya, terus apa lagi? Malven, apa? Mau kasih masukan apa? ya Ada nggak? itu, apa ya, kalau kerja tugas itu niat itu loh. Serius. Iya, nanti kayak bukan yang kayak asal-asalan yang penting selesai, tapi iya beneran nilainya jadi bagus gitu. Jadi nggak cuma asal selesai gitu. Oh iya, wah luar biasa. Ya. Terus kalau ya masih pendapat itu juga bagus gitu, nggak pernah kayak takut malu-malu gitu. nggak pernah. Percaya diri. Iya, percaya diri. Percaya diri loh. Ayo Tiara belum ditulis Kayak ya. waktu itu Dan yang di yang, atas. dan yang diomongin itu kalau ngasih pendapat itu nggak tiba-tiba bertele-tele gitu kan, suka dia ngasih pendapat tapi keluar topik gitu. Bagus. Nah, itu loh. Ya. Iya. Nah, sekarang Malven, silakan. Kalau dari aku sendiri itu aku merasa kalau kemampuan dari diriku itu totalitas sama kreatif sama terakhirnya aku nggak tahu ini termasuk kelebihan atau kekurangan, tapi aku tulisnya perfeksionis. Oh ya, oke. Tapi kadang itu kalau perfeksionis tuh jadinya tuh kayak membebani diri sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kerja kelompok itu ngerasa misalnya udah ada pembagian nih kan. Tapi aku ngerasa kalau kerjanya dia itu masih kurang gitu. Jadi akhirnya aku kayak ngerjain semuanya lagi sendiri gitu. Jadi merasa tidak mudah puas ya. Iya. Iya, oke. Ada lagi? Terus kalau Kemampuan aja yang iya, kalau difokuskan. menurut saya itu sekarang dengan kemampuan yang saya punya itu saya bisa dalam hal kayak desain-desain gitu loh. Jadi kayak bikin desain grafis itu aku udah sering nge-handle. Udah Misalnya waktu- jago berarti ya. Iya, Kak, temannya mengakui sama apa? Charity. Oh, Oh iya. jadi itu Bukan itu yang sama charity. Heeh. Oh iya. Kenapa? Tapi nggak terlalu desain. repon banget, enggak gitu juga. Tahu beberapa kali sempat bantuin ini loh, bantuin Oh, desain iya. OSIS. Iya. Dia kalau dimintain tolong cepet banget mau gitu. Kalau dimintain tolong cepat Oh. gercep. Gercep. Ya itu sih. Nah, oke, masukan dari temannya apa nih kemampuan dia? Pak, Jujur bu. jujur. Dia kalau bilang desainku jelek bu. Jujur, aduh itu penting itu jujur. Ya, boleh dimasukkan. Apalagi Percaya diri juga. percaya diri loh Malven. Kalau menurut saya Malven tuh ini pembagian waktu, dia tuh orangnya tuh kayak manajemennya tuh bagus banget, pembagian waktunya, terus kayak apa list yang mau dilakuin, terus misal dia menunda tugas tuh memang ada alasannya, karena ada yang harus dilakukan lain gitu loh, jadi dia memanfaatkan waktunya itu benar-benar bagus. Manajemen waktunya sangat bagus sekali. Ya, nah sekarang Anya. Kalau dari saya yang membantu dari diri sendiri tuh dari segi kemampuan akademis dan non akademisnya juga baik. Terus dari kemampuan public speaking juga tekun sama pekerja keras sama selalu punya keinginan untuk mencoba hal baru. Jadi nambah atau memperluas pengalaman. Oke, ini teman-temannya mau memberi masukan lagi dari Menambah. oh ya nambahin Hanya apa? itu di sekolah sama di luar sekolah itu sibuk banget. Kayak udah di sekolah kan tugasnya udah banyak. Terus dia tuh di luar tuh masih ada organisasi di gereja, organisasi apalah itu. udah Organis ya kamu ya? Iya, masa itu. Tuh, terus kalau sore juga selalu ke gereja kan, setiap hari kan ke gereja. Itu bukan kemampuan. Oh, tapi luar Kayak biasa kegiatan loh dari itu. paginya sampai malam tuh pasti ada gitu. Jadi kayak dia tuh meskipun sibuk tapi semuanya tuh tetap tanggung jawab gitu. Tugas ya nggak keteteran ya? Enggak bu, makanya. Terus leadershipnya juga bagus. Kayak udah sering jadi ketua kelas, ketua kelompok itu udah sering. Terus Lembut kalau ngomongin ke orang itu bu. Iya. Dia kan kalau jadi ketua kan maunya dia gitu, tapi dia masih mau dengerin orang. Oh Iya. iya. Mau melihat dari sudut pandangnya orang lain ya? Itu yang belum dimasukkan. Kalau Ayo. menurut saya Anya itu orangnya pendiriannya kuat, kayak sebagai leader itu kan pasti ada orang yang nggak suka, Iya. terus ada orang yang komen kayak kamu mau gini kamu gitu. Anya itu menerima, tetap diterima aja, cuman dia itu bisa mengolahnya dengan baik, jadi kayak pendiriannya dia itu tetap kepake terus, kalau aku tetap harus gini, tapi diperhalus dengan caranya dia biar orang lain tuh nggak tersinggung. Cara memberi masukannya bagus ya. Wah. Luar biasa. Oke, kalian semua luar biasa. Jadi ketika merasa ada gangguan atau godaan atau menghambat yang bisa menghambat dalam mencapai goal kalian, kalian harus fokus dengan kemampuan yang kalian miliki. Jadi jangan melihat faktor lingkungan. Nah,
Ini kalian pada suka musik kan? Iya. Nah, siapa yang tidak suka mendengar musik? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh. Ini Bu Lucy punya satu lagu. Nanti kalian bisa ambil makna dari satu lagu ini. Kau bisa katakan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Bisa boleh nyanyi? Nggak usah sungkan. Vokalis. Tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak ada lama. Kau bisa merobek hati. Dari lagu ini, tadi kan ada kata-kata manusia-manusia kuat itu kita. Jadi ibaratnya dalam sebuah lagu ini kita bisa mengambil maknanya bahwa kita tuh semua pejuang. Dulu sih di sini juga pejuang, cuman goalnya itu berbeda. Nah, dalam kita memperjuangkan impian kita itu perlu usaha, doa, percaya diri, serta mental jiwa. Pertemuan kita ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan ini? Perasaannya? Senang, merasa bagaimana? Lega atau? Iya, lega. Lega ya, setidaknya optimis. Ya, Oke, gitu. Hal baik apa yang sudah kalian dapatkan? mengenal diri lebih dalam. Mengenal diri lebih dalam lagi. Scan barcode-nya di sini. Ini ada nomor evaluasi, diisi sesuai dengan kondisi kalian dengan jujur. Saya rasa kalau memang kalian nanti membutuhkan kembali konseling, jangan sungkan datang ke Bu Lucy. Kalau masih ada kegalauan lagi di hatinya, ya boleh datang ke Bu Lucy. Bu Lucy sangat terbuka. Kalau malu-malu boleh chat Bu Lucy, Bu, lewat apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih anak-anak, kalian luar biasa hari ini.